Ini pagi-pagi kita udah bincang-bincang santai aja sih. Sebelumnya kita dengan Mbak siapa? Asalnya dari mana? Namanya Anissa, Mbak Anissa. Asalnya dari Papua. Tapi bisa juga asalnya Sulawesi Tenggara atau Buton. Soalnya orang tua di sana. Tapi aku lahirnya di Papua. Di Papua. Iya. Tapi untuk tinggalnya sendiri? Tinggalnya di Papua. Papua. Iya. Menarik juga ya. Jadi lahir dan tinggal tuh beda. Iya. Itu tuh karena faktor apa, Mbak? Beda. Orang tua ngerantau. Orang tua merantau. Iya. Jadi di Sulawesinya itu Sulawesi Tenggara di Buton. Terus habis itu orang tua merantau ke Papua sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Kalau Mbaknya? Kalau aku dari Bogor, Jawa Barat. Lahir di Bogor, Jawa Barat, tinggal juga di Bogor, Jawa Barat. Terus ini nih Mbak, kita kan sama-sama memilih tempat kuliah di Jogja, Iya. Jawa Tengah. Ekspektasi Mbak ketika memilih kampus di Jogja itu apa Mbak? Ekspektasi aku awalnya aku nggak terlalu banyak ekspektasi sih ya, cuma yang kayak ekspektasi aku waktu awal ke Jogja, oh seru nih kayaknya di Jogja, soalnya kayaknya nanti banyak teman sampai di sana, terus kayak senang, bebas, soalnya jauh juga dari orang tua ya. Itu sih ekspektasi aku. Kalau Mbaknya? Kalau ekspektasi aku ini, dulu kan aku mondok ya Mbak. Jadi untuk keluar kemana-mana itu susah. Sedangkan ekspektasiku ketika kuliah, aku bisa bebas keluar, aku bisa bebas ngopi, aku bisa bebas nongkrong, aku ke kampus gitu. Itu ekspektasiku. Terus ketika emang di Jogja, ekspektasiku kan Jogja kayak akan tempat wisata. Iya. Malioboro, banyak museum-museum, pameran-pameran sering diadakan di Jogja. Itu yang menjadi salah satu ekspektasi ketika kuliah di Jogja tuh itu. Iya. Aku juga sama sih, kayak tempat wisatanya Iya. banyak kan, tempat wisatanya banyak. Terus kayak gimana ya? Di sini orangnya, aku dengarnya sebelum di sini emang di sini orangnya orang Jawa kan, Iya. kita identik orang Jawa ramah-ramah. Kalau di tempat tuh kan orangnya barbar semua, makanya kayak kayaknya kalau kuliah di Jawa enak deh, banyak teman, terus orangnya ramah-ramah semua. Jadi kita nggak bingung ya Mbak kalau misalkan libur mau main kemana tuh Iya, nggak? soalnya banyak tempat wisata. Iya. Nah terus ada nggak sih Mbak culture shock ketika Mbak di Jogja yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang Mbak Banyak tadi? sih, iya banyak. Aku salah satunya itu dialek bahasanya beda. Soalnya kalau di sini pakainya aku kamu ngomongnya. Iya. Kalau di tempatku tuh di Buton atau di Papua itu pakainya sako-sako gitu. Jadi beda banget. Terus yang kedua makanan sama cuaca di sini sama di sana tuh beda banget. Kalau Mbaknya? Kalau saya yang paling saya rasakan pertama ini cuaca ya Mbak, cuaca. Karena di Bogor ini identiknya itu dengan kota hujan. Misalkan dari jam 2 siang sampai sore itu udah hujan Mbak. Jadi cuaca dari pagi tuh dingin, yang biasanya saya jam 6 di rumah masih pakai selimut, saya di sini nggak pakai selimut tidurnya. Karena memang panas, dan 24 jam itu kipas angin Mbak. Di Jogja? Iya, di Jogja. Terus mungkin yang kedua ini makanan ya, sama juga. Mungkin saya dari Jawa Barat Sunda sampai Jogja sini merasakan makanan yang identiknya dengan manis ya. Iya. Sedangkan kalau di daerah saya tuh pedas sama gurih. Ya biasalah orang Sunda ya. Terus kalau misalkan Mbak sendiri di makanan ini, Makanan apa yang menjadi perbedaan? itu sama sih. Sama. Kalau di sana kan biasanya yang pedas, kalau udah pedas ya pedas aja. Kalau di sini pedas tapi manis gitu. Pedas tapi Iya, manis. makanya kayak gimana ya, waktu awal kesini yang makan tuh aku kan emang tipikal orang yang kalau makan pilih-pilih ya. Iya. Jadi kalau udah makan sate ya sate aja gitu, nasi goreng aja,
nggak yang kayak mau cobain hal baru. Aku takut soalnya aku pernah makan apa ya, gudeg itu kayak gimana ya rasanya, kaget waktu awal makan, kok gini ya rasanya. Itu yang kaget. Terus kayak makanan di warung tuh yang kayak prasmanan yang ngambil sendiri, aku tuh cobain tempe orek-ariknya, wah manis banget, padahal dilihat tuh kayak ada cabenya, kayak ini kayaknya pedas deh. Iya. Pas dimakan itu manis sih, beda tahu. Kalau mbaknya, kalau dari makanan, saya itu contohnya kan mungkin di sini tuh gudeg atau apa ya makanannya tuh. Kalau di daerah saya tuh kayak seblak, cimol, itu kan identik basreng, identik dengan pedas sama gurih. Jadi pas nyampe sini kaget juga, kok ini tuh orang tuh manis banget, ini kebanyakan gula apa gimana sih masaknya, kaget ya. Terus mungkin culture shock aku yang ketiga itu tentang sikapnya orang Jogja tuh mungkin nggak jauh beda sih sama orang Jawa Barat, cuman ya bisa disangkut pautkan ketika menggunakan bahasa yang berbeda juga. Sikap dan bahasa yang berbeda itu yang membuat terlihat culture shocknya itu ketika orang Sunda yang memang ramahnya tuh ramah banget, terus tiba-tiba ketemu orang Jogja ramah tapi ya gimana bahasanya Jawa gitu loh. Jadi kan ya kok gini ya, tapi lama-lama kayak emang oh ya udah gitu. Paham ya. Terus lanjut nih Mbak, ketika Mbak sudah mengalami culture shock, bagaimana Mbak menyesuaikan dengan culture shock tersebut? Kalau aku ya itu, kalau yang pertama bahasa kan, nah itu beda banget. Awal kesini tuh waktu ke kampus ya, yang kayak kita kumpul-kumpul kelompok itu, aku tuh kayak ya Allah ternyata beda ya. Aku kayak mau ngomong bisa nggak ya, tapi alhamdulillah ya kalau itu cara menyesuaikannya ya kayak belajar gitu ya. Terus kalau sebelum ngomong aku mikir dulu ngomongnya ini, jangan sampai kayak soalnya beda juga nanti nggak dipahamin. Ya cara menyelesaikan ya mencoba menerima lah, terus beradaptasi, belajar pelan-pelan. Yang kayak makanannya di sini manis-manis ya belajar makan manis-manis gitu. Yang Kalau mbaknya cara penyesuaian? Kalau saya kan yang pertama cuaca ya. Saya pertama kali ke Jogja, tinggal di Jogja, itu saya demam seminggu gara-gara Jogja tuh panas. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, ketika saya sudah kipas angin atau mencari cara untuk tidak kepanasan, itu seperti mandi atau jalan-jalan kan mencari angin, itu saya seiring berjalannya waktu oh ini panasnya cuma sebentar, habis ini juga hilang gitu. Udah bisa menyesuaikan lah, kita udah 2 tahun juga ya Mbak ya. Kalau misalkan nggak menyesuaikan gimana dong? Terus untuk yang keduanya ini Mbak, tahap penyesuaiannya gimana? Yang cuaca? Iya. Yang cuaca di sini tuh beda. Kalau mbaknya kan yang di sana adem, terus ke sini panas. Aku beda. Berarti kita kebalikan ya Mbak? kebalikan. Aku sampai di sini adem banget, padahal panas loh ini. Aku ngerasa panas tapi kayak nggak panas-panas amat. Kalau di tempatku tuh yang di Papua sama di Sulawesi yang di Buton juga sama. Itu panas banget. Aku kalau jalan tuh di sana nggak kuat. Tapi kalau di sini kalau jalan tuh biasa aja, biar panas biasa aja, beda banget. Jadi sampai di sini alhamdulillah enak lah. Menurun cuacanya, ya nggak panas-panas amat. Panasnya juga nggak tiap hari nggak sih Mbak? Jadi hari-hari tertentu emang sesuai cuacanya aja. Jadi di sini enak cuaca. Kalau untuk saya yang kedua itu kan Jogja tuh kayak akan tempat wisata ya. Tapi culture shocknya itu kita tidak bisa memungkiri bahwa Jogja itu juga merupakan salah satu kota yang pusatnya tempat wisata. Jadi ketika kita main bertepatan dengan long weekend atau libur sekolah, itu kita ketika mau ke tempat wisata rame. Liburan anak-anak semuanya ke Jogja. Terus kita dapat apa? Dapat hikmah. Soalnya rame banget. Banget, dan emang Jogja tuh ya banyak banget lah tempat-tempat alternatifnya. Koper, Malioboro, museum, tempat buku, itu banyak alun-alun. Apalagi alun-alun itu jajanan di sana ya. Iya, tapi kalau emang musim libur itu kagetnya tuh ketika emang kita belum bisa karena kita harus mengalah sama yang lain. Terus akhirnya
saya mengantisipasinya dengan biasanya nih orang keluar dari jam 8 sampai jam 9. Saya keluar jam 10, soalnya biar sepi, menghindari itu karena ya kalau rame gimana kita menikmatinya. Iya. Macet juga. Terus untuk yang ketiga Mbak, Yang ketiga tadi apa ya? makanan. Oh iya, makanan. Udah. Ya. Nih tahap penyesuaiannya. Tahap penyesuaiannya itu ya itu aku belajar menerima makanan itu. Tanya aja dulu. Ya tahap penyesuaiannya aku belajar makan manis ya. A few moments later. Dikit-dikit aja makannya, lama-lama juga alhamdulillah udah terbiasa kok sekarang. 2,000 years later. Jadi untuk tahap penyesuaian makanan ya aku belajar makan manis, tapi lebih kebanyakan ini sih biar aku nggak ini ya masak. Iya. Tapi udah alhamdulillah udah bisa menerima. Mungkin gara-gara awal-awal tuh masih rindu suasana makanan rumah ya. Iya. Jadi masak itu kan sesuai selera Iya. kita ya. Kalau saya juga sama. Awal seminggu tuh belanja sayur, Masak ya. masak nasi sampai aku nggak suka. Aku belum nemu nih makanan yang pas di Jogja nih apa mau makan apa kalau habis sekolah. Akhirnya pagi masak, sore masak. Jadi pulang ke kos terus. Tapi sekarang udah bisa menerima. Udah bisa menerima ya, udah gimana ya, mau udah lama juga terus kayak oh kayaknya ini cocok deh. Untuk makanan yang cocok banyak apa? Jadi kalau untuk makanan yang saya suka kayaknya untuk gudeg saya belum terlalu ya, karena emang manisnya tuh berasa. Iya. Kayak untuk makanan yang emang sekiranya bisa dimakan dengan nasi itu kayak kok manis, kayak kurang cocok gitu loh Mbak. Paling untuk apa ya, Jogja nih makanan khasnya, paling untuk yang sehari-hari saya makan geprek, padang, soto itu Iya. alternatif yang emang bisa kayaknya masuk nih sama kriteria masakannya. Kalau Mbak sendiri apa? Sama itu ya, geprek, terus nasi padang, sate, lalapan gitu. penyetan. Iya, penyetan. Berarti dari semua culture shock yang kita udah alamin di Jogja, kita sudah bisa menerima ya. Iya, Kalau bisa. misalkan emang disimpulkan secara garis besar, ya gimana seiring berjalannya waktu juga kita pasti bisa melewati dengan alternatif yang misalkan kita bikin sendiri, misalkan dengan masak, dengan mencari makanan yang emang cocok. Tuh. Mungkin untuk bincang-bincang pagi hari ini sudah cukup ya Iya. Mbak. Kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan topik pembicaraan yang baru. Mungkin kita bisa see you dulu ke kamera. See you.